Baiklah, terlebih dulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Herkon Lustiut, NIM 2110417337. Saya dari kelas manajemen 1 dengan mata kuliah Supply Chain Management, dosen pengampu Pak Adi Musalin SEMM. Baiklah, saya akan membaca hasil UAS saya. Yang pertama itu bagian A. 1. Apa yang dimaksud dengan Supply Chain Management? Supply Chain Management adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan arus produk dari mula pengadaan hingga distribusikan pada konsumen. SCM juga merupakan pengelolaan arus barang atau jasa yang mencakup semua proses, termasuk perubahan bahan mentah menjadi produk jadi. Soal yang kedua, jika Anda berbisnis dalam bidang restoran, bagaimana Anda menerapkan supply chain management dalam bisnis restoran Anda? Jawabannya, saya akan mengamati masakan atau makanan yang banyak dipesan oleh konsumen. Baik, sehingga saya akan memasukkan bahan makanan tersebut lebih banyak daripada bahan makanan yang lainnya. Dikarenakan saya tidak ingin mengganggu kerugian pemasok yang terlalu banyak, terlebih pada bahan makanan yang terlalu banyak bagi konsumen. Soal yang ketiga, Anda adalah mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak. Seberapa penting supply chain management bagi UPB dan bagaimana UPB menerapkan supply chain management? Jawabannya, secara SCM sangat diperlukan bagi UPB, karena untuk setiap tahunnya UPB harus memerlukan pengecekan barang agar dapat diketahui barang apa saja yang telah habis dipakai selama 1 tahun berjalan, kemudian juga dapat menggerakkan bahan atau produk untuk tahun yang akan datang. Soal yang keempat, pertanyaan yang perlu dijawab tentang supply chain management apabila kamu tinggal di wilayah Asia Tenggara. Jawabannya, yang pertama, setiap kawasan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan juga terus melakukan proses yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua, saya perlu melakukan otomatis dalam SCM karena saya tidak mengetahui permintaan pelanggan secara pasti. Sehingga jika permintaan pelanggan bertambah banyak, saya sudah melakukan persediaan barang terlebih dahulu. Pertanyaan ketiga, dampaknya adalah dalam membantu dalam setiap tahap proses sehingga perencanaan sampai ke manajemen proses akhir. Pertanyaan yang keempat, dapat otomatis strategis karena ada teknologi yang mendukung. Soal yang kelima, silakan tonton video supply chain management di Instagram Bapak. Jelaskan teori-teori manajemen SCM menurut pembicara dan ketiga video tersebut. Jawabannya, dalam ketiga video tersebut membahas mengenai apa itu SCM dan supply chain management, sehingga mereka juga menjelaskan kenapa SCM sangat penting bagi perusahaan, dan di dalam video tersebut juga menjelaskan SCS sangat penting bagi perusahaan agar dapat bertahan. Bagian B, pertanyaan ini berkenan dengan video di bawah ini, yaitu ada 3 video yang akan saya jawab. Video yang pertama, pembicara mengenai pengantara SCM. Pembicara adalah Ovin Muhammad Farjil. Topiknya yaitu pengertian SCM, alur SCM sehingga sampai ke konsumen. Video yang kedua, yaitu berbicara mengenai pengukuran kinerja. SCM pembicara adalah terus belajar. Topik yang dibahas adalah
kinerja ECM, mengukur ECM, sistem ECM. Video yang ketiga yaitu berbicara mengenai supply chain strategi. Pembicara adalah Prom Nyoman, Pujiawan, PhD, CS, CEP. Topik yang dibahas yaitu pentingnya SCM, karakteristik dari produk pilihan. Penjelasan mengenai seberapa penting SCS terhadap perusahaan. Yang dapat saya amati dan manfaat yang saya dapatkan dari 3 video tersebut yaitu adalah saya lebih mengetahui apa itu SCM, sehingga saya dapat mengetahui SCM sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Dan kemudian ada juga yang menyebutkan SCS yang harus diterapkan oleh perusahaan agar sesuatu yang diinginkan oleh konsumen peroleh sesuai dengan kebutuhan konsumen. Bagian C, tugas yang telah saya lakukan adalah memberikan komentar di IG Bapak Adi Mursalin SEMM mengenai video SCM, membuat video record mengenai materi bab 5 tentang desain jaringan dalam rantai pasokan.